Duduklah dengan nyaman, karena sebuah cerita hebat akan segera dimulai. Cerita ini dimulai di sebuah tempat penuh kematian, kesepian, dan darah. Ada pria yang membebaskan mereka, dikenal sebagai tidak mati. Seseorang yang sama sekali tidak bisa mati. Seorang pemain yang terlihat dekat, yang bisa hidup untuk membunuh monster, tidak. Noah, protagonis kita, berada di salah satu dari 8 penjara hitam di dunia. Penjara itu belum pernah ditaklukkan oleh siapapun di dunia. Penjara Aphis, sudut terdalam di dunia. Setelah mengeluarkan pedangnya dari mayat, dia berada di depan beberapa iblis tingkat tinggi. Dia menatap kematian langsung. Dia menyerang. Membuat beberapa sayatan pada satu dan menjatuhkannya, tapi seekor ular melompat menggigit lengannya. Noah, hanya dengan kekuatan kasar, berhasil melancarkan pukulan, lalu memenggal kepalanya. Hanya tersisa tanda. Dia menyerang, tapi pedangnya patah karena gigitan makhluk itu. Dan sebuah pukulan duri membuatnya terlempar ke tanah. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai dia tidak bisa bernapas, jadi Noah diserang lagi. Dia berhasil mengeluarkan pedangnya dengan satu tangan, menusuk tenggorokannya. Dia melihat pemandangan di depannya, semua telah meninggal. Semua rekan dan sekutunya tergeletak di lantai, tertutup darah. Tanpa penyesalan, dia mengambil pedang untuk melanjutkan tujuannya. Hanya tersisa bos terakhir, membuka pintu. Rasa takut menyelimuti tubuhnya dalam kegelapan yang luas itu. Dia yakin bos ada di sana. Dia adalah master kegelapan, yang dalam 1 detik melancarkan 4 serangan tepat dan 1 mengenai Noah di perut. Menyebabkan luka serius. Setelah terpukul di dinding, dia tertawa dan berpikir bahwa tempat itu akan menjadi makamnya. Makhluk itu terlalu kuat. Mustahil bagi manusia untuk mengalahkan master kegelapan saat itu. Itu bukan tempat yang buruk untuk mati, meskipun dia tidak percaya akan mati. Karena monster bos, dan teriakan putus asa terdengar. Memohon agar dia tidak mati. Tidak mengejutkan, itu John Jun. Dia masih hidup, bertanya apa yang sedang dilakukan. Dia harus segera lari, dia butuh melarikan diri dari kuburan jiwa itu. Dia berteriak dengan air mata di matanya karena putus asa agar dia diam. Dia akan menyelamatkannya, tapi melihat lukanya terlalu parah. Itu adalah keajaiban dia masih hidup, dengan jiwa yang hancur. Dia berpikir jika membuat keajaiban, dia bisa menyelamatkannya. Noah merasa dirinya mulai memudar. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengalahkan monster. Dia tidak menyesali apapun. Dia meminta maaf kepada John Jung. Dia khawatir rekannya akan ditinggal sendirian. Dia juga khawatir tentang gadis itu yang baru saja menjadi dewasa. Dunia itu berbahaya baginya. Dia berterima kasih karena disukai oleh seseorang seperti dia, John Jung, yang tidak akan membiarkannya pergi, bahkan jika ada batas waktu. Seberapa jauh waktu bisa diputar kembali tidak penting, harga yang harus dibayar juga tidak. Dia akan menyelamatkannya. Noah mendengar namanya samar-samar. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia merasa ini bukan akhirat. Di depan matanya ada orang tuanya. Dan bukan karena dia tidak ingin berbuat apa-apa. Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya seperti yang dia mau. Dia belum mati. Dia kembali ke masa lalu, saat dia berumur 1 tahun, tapi itu tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin memutar kembali waktu, tapi jika itu terjadi, itu pasti karena kekuatan keajaiban. John Jung pasti mengaktifkan keajaiban. Tepat sebelum dia meninggal, dia berdiri sejajar dengan 12 tahta. Dia tidak seharusnya terkejut. Dia tidak pernah berpikir akan melihat orang tuanya lagi. Keduanya meninggal saat dia berumur 6 tahun, setelah sebuah insiden mengerikan. Binatang buas muncul entah dari mana. Sejak itu dia mengembangkan kebencian terhadap monster, tapi dia diberi kesempatan kedua. Kali ini, dengan tangannya sendiri, dia akan mengubah masa depan semua orang. Orang tuanya, melihat tangan mereka tertusuk pisau, ingin mengambil foto, meskipun masih menyimpan ingatan tentang regresinya. Dia hanya bayi, dengan kata lain. Dia tidak bisa melakukan apapun. Kehidupan sehari-harinya hanya makan, tidur, dan buang air besar. Namun, akhirnya dia punya kesempatan untuk bernapas, dan kesempatan itu adalah fakta bahwa dia bisa berbalik. Gadis gila yang berteriak itu adalah kakaknya, 4 tahun lebih tua. Ingatan tentang kakaknya samar, berbeda dengan ingatan tentang orang tuanya, tapi ada satu momen yang dia ingat. Jelas, tanpa penundaan, pada hari dia kehilangan keluarganya. Di tangan para monster, dia memeluknya erat dan berkata akan melindunginya. 9 bulan kemudian, Noah menyatakan bahwa mananya ada di mana-mana.
Meskipun dalam jumlah kecil, itu ada di atmosfer. Sebelum regresinya, dia tidak memiliki banyak mana dalam tubuhnya. Jadi dia mengalami kesulitan. Itulah sebabnya selama tubuhnya bisa menahan, dia akan mengumpulkan mana secara bertahap. Dan saat melakukan itu, dia menemukan bahwa saudara perempuannya memiliki banyak mana dalam tubuhnya. Namun, jika seseorang memiliki terlalu banyak mana, akhirnya menderita manapsnosis dan, pada gilirannya, itu bisa berbahaya bagi kesehatannya. Jadi, sebelum itu terjadi, dia perlu membantunya mengendalikan mananya. 4 tahun kemudian, sekarang Noah bisa berjalan dan berbicara dengan benar. Ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan, dan waktu yang dia habiskan di luar rumah meningkat. Saudara perempuannya hari itu membawanya ke taman. Dia tidak hanya populer di kalangan anak-anak, tapi juga populer di antara semua orang yang tinggal di lingkungan mereka. Dibandingkan dengannya, dia adalah. Dan seorang gadis bertanya mengapa dia datang. Itu tidak perlu. Dia menjawab bahwa dia hanya dibawa paksa. Mingi, dia marah karena dipanggil seperti itu. Mereka sudah bilang jangan memanggilnya seperti itu. Dan hari itu mereka bermain polisi dan pencuri, tapi dia sudah 30 tahun. Tidak bisa bermain seperti itu. Tapi melihat senyum saudara perempuannya, dia berpikir itu tidak terlalu buruk. Kemudian mereka pulang dan seekor anjing ungu duduk di tempat itu. Itu adalah anjing liar. Saudara perempuannya berdiri di depannya, mengucapkan bahwa dia akan melindunginya, dan ingatan tentang kejadian itu muncul. Dia menggenggam tangannya. Dia berpikir bahwa saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya tangan saudara perempuannya yang gemetar. Tapi saat itu semuanya berbeda. Dalam kehidupan itu, dia akan melindungi mereka semua, berdiri di tengah dan melepaskan mananya. Memerintahkan anjing itu pergi. Merasakan kekuatan besar itu, anjing itu lari ketakutan. Noah berkata agar dia tidak khawatir, sekarang dia ada untuk membantunya. Saudara perempuannya berpikir itu luar biasa. Apa yang baru saja terjadi adalah mana? Dia memohon agar dia mengajarinya. Dia akhirnya setuju. Dia selalu ingin melindungi senyumnya sebelum regresinya. Insiden. Dan keluarganya dibantai terjadi saat dia berusia 6 tahun. Dia perlu mencegah itu terjadi. Dia hanya punya 2 tahun lagi untuk mengubah masa depannya. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Sekarang saudara perempuannya mencoba memutar gasing. Tidak, dia mengoreksi. Harus mempertahankan sihirnya. Dia harus memiliki jumlah kekuatan yang sama dengan mana. Dia percaya lahir dengan berkah mana, tapi tidak memiliki bakat untuk mengendalikannya. Dia berkata bahwa dia akan melihat, dia akan mengendalikannya. Dan gasing itu melesat. Dia masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Mereka sedang menonton televisi dan mengatakan dia tidak akan berusia 6 tahun dalam 12 bulan. Dia harus pergi ke taman kanak-kanak. Dia sudah berjanji kepada ibunya. Dia hanya berpikir bahwa bergaul dengan anak-anak membuat kepalanya sakit. Orang-orang di televisi mengatakan hanya tersisa beberapa menit untuk tahun itu berakhir. Seperti yang semua penonton tahu, hari ini adalah saat di mana umat manusia akan meninggalkan jejaknya. Dia berada di tempat suci Hangwo. Itu adalah tempat di mana leluhur semua raja dan ratu dari dinasti Joseon dimakamkan. Bab baru Korea telah dimulai. Di sini dijelaskan. Setelah umat manusia memahami cara menggunakan mana, orang-orang menggunakannya sepanjang waktu. Dan begitu mereka menyadari bahwa ketika mana berkumpul, monster lahir di dalamnya. Dan pada tahun 1999, sebelum abad 21 dimulai, insiden itu terjadi. Akhir dari sebuah abad. Karena insiden itu, Korea kehilangan 30% dari populasinya. Umat manusia merasakan ketakutan sampai ke tulang. Orang-orang harus hidup dengan ancaman monster yang muncul entah dari mana. Pemerintah dan hukum yang ada kehilangan kekuasaannya. Di dunia seperti itu, satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan monster adalah mana. Hierarki baru tercipta di dunia, otoritas sejati Korea. Orang-orang kaya dan pemain dengan mana kuat mengusir otoritas saat ini. Dan muncul sebagai kekuatan baru dunia.
Tapi sudah banyak kerusakan terjadi. Ketika situasi stabil, warga kehilangan koneksi satu sama lain. Dan daerah terpencil tidak punya pilihan lain selain menunggu. Untuk dihancurkan, tapi di Korea yang penuh keputusasaan. Menyala sebuah api kecil. Dewi Lim Gaeul, dia yang dulu seorang aktris terkenal. Menjadi generasi pertama dewa yang melindungi Korea. Dia memiliki kemampuan untuk mencegah Manterra menjadi tidak terkendali. Semua pemain yang melindungi altar menjadi dua. Pedang yang akan melindungi Korea, dikenal sebagai 12 tahta. Para pemain dikendalikan oleh kantor pengelolaan Manterra, tapi kebanyakan pemain kuat membentuk klan dan bekerja di dalamnya. Lunga Eul, karena berbagai kemampuan, terpilih sebagai salah satu pemain terbaik dari 12 tahta. Para pemain menggunakan otoritas kantor pengelolaan, banah dan kekuatan klannya untuk menguasai industri Korea. Kepompong itu terbuka di hadapan mereka, sebuah penghalang hemisfer yang mencegah Manterra. Terbuka. Kini mewarnai langit Seoul dengan warna perak. Orang tua mereka meminta agar hidup mereka bisa damai. Mereka meminta Noah untuk berdoa, tapi dia bertanya, berdoa? Berdoa untuk apa? Tuhan tidak ada. Saat itu, ketika dunia berakhir waktu itu, para dewa juga mati, dan saat mendengar saudara perempuannya berdoa untuk mereka. Dia juga menyatukan tangan dan berdoa agar dalam hidup ini dia ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Setahun kemudian, pada ulang tahun ke-6 Noah, insiden kehilangan orang tuanya semakin dekat. Saat berumur 6 tahun, dia didaftarkan ke taman kanak-kanak. Guru Tayo memperkenalkan murid baru kepada teman-temannya. Namanya Noah, dan gadis berambut ungu itu mengklaim bahwa dia tidak bisa berada di kelas yang sama dengannya. Hari itu sangat panjang baginya. Dia dipenuhi dengan pertanyaan. Dia memutuskan pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan gadis ini. Anak-anak di belakangnya bertanya mengapa dia selalu sendirian membaca buku-bukunya yang membosankan. Dia bahkan tidak punya teman, itulah sebabnya dia selalu sendirian. Mereka mengambil pita rambutnya. Karena dia juga punya selera berpakaian yang buruk. Ketiganya saling melemparkan pita. Sambil mengejeknya, dia memohon dengan air mata di matanya agar mereka memberinya pita itu. Pita itu diberikan oleh ibunya, dan Noah berkata itu sangat kekanak-kanakan darinya, menarik perhatian anak-anak. Dia berdiri di depan mereka sebagai tanda superioritas, Chai. Dia akan memukul karena campur tangan, tidak menghindar dan menjatuhkan kaki lawan. Memegang pita, dia meminta agar lain kali tidak diambil. Sebenarnya dia tidak ingin mendengar anak kecil berteriak, jadi dia melihat mereka. Agar mereka pergi, gadis itu berterima kasih karena telah mengembalikan pitanya. Dia ingat bahwa Minji dan anak laki-laki itu, sebelumnya. Anak itu, keduanya memiliki lebih banyak mana dari rata-rata. Berikutnya yang harus dia lihat adalah dia. Mengejutkan, dia memiliki jumlah mana yang unik. Bahkan dia bisa memiliki lebih banyak mana dari saudara perempuannya dengan mudah. Di masa depan dia bisa berada di antara 12 tahta, tapi dia tidak pernah mendengar namanya di masa lalunya. Dia meminta agar mereka berteman. Mana adalah sama dengan kekuatan. Akan baik baginya untuk dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki potensi. Di rumah Noah, ibunya berterima kasih atas anyelir yang dia berikan. Dia juga mengatakan jika yang tersisa adalah untuk saudara perempuannya, tapi anyelir itu untuk neneknya. Sebelum regresi, setiap kali mendekati hari ayah, mereka melipat anyelir di sekolah. Dia diwajibkan melipat, meskipun orang tuanya telah meninggal. Anyelir yang semua kusut karena dimasukkan ke dalam tas, ditemukan oleh Sobela saat dia merapikannya. Lalu dia menempelkannya di dinding, tapi saat membuat anyelir, dia tidak pernah memberikannya langsung kepadanya. Dia merasa pada saat dia menyerahkan anyelir itu, dia akan menerima kematian keluarganya. Dan kebenciannya pada monster akan padam. Dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Sampai hari terakhirnya, jadi dalam kehidupan itu. Dia benar-benar ingin memastikan menunjukkan kasih sayang kepada neneknya atas semua yang telah dilakukan. 4 Mei, pemerintah memutuskan membuka jalan yang dibatasi agar keluarga bisa berkumpul bulan itu. Sebagai persiapan kemunculan monster, pemain disewa di jalan terbuka. Tapi karena Kraken muncul tanpa peringatan hari itu, banyak orang meninggal. Mereka hari itu pergi mengunjungi neneknya, keluarganya. Juga bertemu dengan Kraken dan meninggal. Dan tepat ayah berkata bahwa besok mereka mulai liburan,
Jadi mereka akan mengunjungi nenek, protagonis. Dia merasa cemas, dia berpikir bahwa mereka tidak bisa pergi. Dia harus menghentikan mereka, dengan cara apapun. Mereka akan pergi menemui orang yang, setelah kehilangan seluruh keluarganya, orang yang merawatnya saat emosinya sedang terkuras dan dia hidup seperti pecundang. Dia merawatnya sampai meninggal. Dia tidak bisa mengunjunginya karena perbatasan ditutup, tapi sekarang perbatasan sudah dibuka. Pertanyaan baru, apakah mereka bisa pergi menemui Sobela di hari lain? Ibunya mendesaknya, bahkan membuatkan bunga anyelir untuknya. Dia juga ingin melihat neneknya, tapi hari itu mereka tidak bisa pergi. Hari lain. Dan melakukan hal lain. Dia pikir tidak peduli apa yang dia katakan, sekarang dia hanya anak berumur 6 tahun. Tidak ada yang akan percaya padanya. Dia harus bertingkah seperti anak kecil agar orang tuanya tidak curiga. Jadi, hampir hari anak-anak. Dia ingin pergi ke taman hiburan dan naik kapal Viking. Kakaknya juga ingin pergi. Ayahnya berpikir mereka belum pernah pergi. Jadi mereka bisa pergi menemui nenek di hari lain. Semua setuju. Itu ide yang sangat bagus. Dia pikir dia tidak bisa menghentikan Kraken muncul, tapi dia bisa menghentikan keluarganya mendekatinya. Itu akan mengubah masa depannya, tapi telepon berdering. Itu neneknya, yang pingsan. Itu mengubah segalanya. Mereka tidak bisa meninggalkan nenek sendirian, mereka harus mengunjunginya. Tokoh utama. Berpikir neneknya tidak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dia percaya, meskipun ingin mengubah masa lalu, dia tidak akan bisa melakukannya. Ibunya menjelaskan bahwa neneknya tidak merasa sehat. Jadi mereka harus menunda perjalanan ke hari lain. Dia mencoba mengubah sesuatu lagi, mereka bisa curiga itu karena ngambek. Dia tidak bisa mencegah keluarganya bertemu dengan Kraken. Dia bertanya-tanya apa alasan sebenarnya. Dia kembali. Jika dia tidak bisa mengubah apapun, tapi itu tidak masalah. Dia berbeda dari masa lalunya. Dia rutin menyimpan mana. Punya pengalaman bertarung. Jika dia tidak bisa mencegah keluarganya berlari ke arah Kraken, dia harus bertarung sendiri. Melawan Kraken. Kantor administrasi Bana mengklasifikasikan semua monster ke dalam kategori berikut. Tergantung pada tingkat ancaman yang ditimbulkan, monster peringkat 9 yang mencemari lingkungan atau menyebabkan epidemi. Monster peringkat 8 yang dianggap ancaman fisik untuk kehidupan sehari-hari. Monster peringkat 7 yang melakukan kejahatan tingkat menengah seperti pencurian dan pembunuhan. Monster peringkat 6 yang menyebabkan kelumpuhan administratif pada kota, baik secara individu atau membentuk kelompok. Monster peringkat 5 yang menyebabkan kelumpuhan administratif di dalam kota. Monster peringkat 4 yang mengendalikan kawanan monster atau mengancam kemakmuran manusia. Monster peringkat 3 yang menyebabkan kelumpuhan tingkat pemerintahan dan menyebabkan kerusakan setara bencana. Monster peringkat 2 yang menyebabkan kelumpuhan pemerintahan dan menimbulkan kerusakan setara dengan bencana besar. Monster peringkat 1 yang mengancam keberadaan umat manusia. Ingat bahwa Kraken adalah monster peringkat 3. Dia percaya dalam situasi saat ini. Jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kraken. Dia hanya memiliki satu tujuan. Dia harus menghentikan Kraken sampai 12 tahta muncul. Dia perlu membeli waktu sebanyak mungkin. Satu-satunya senjata yang bisa dimiliki seorang anak adalah gunting dan cutter. Dia ingin membawa pisau dapur, tapi ibunya akan menyadarinya. Namun bahkan senjata lemah itu bisa dia lapisi dengan mana. Dia bisa melukai monster sampai batas tertentu. Euna bertanya apakah dia sudah siap dan dia memang siap menghadapi masa depannya. Kemudian, di jalan, ibunya bertanya apakah dia tidak ingin tidur. Dia berpikir sebelum regresinya. Kraken muncul saat mereka hampir menyeberangi jembatan. Mereka sudah di tengah jalan menyeberangi jembatan dan Kraken belum muncul. Dia bertanya-tanya apakah ada hal lain yang telah berubah dalam masa kini itu. Dia memohon agar mereka diizinkan melewati. Dengan selamat dan ledakan terjadi di jembatan. Dia merasa masa depan menertawakannya. Akhirnya muncul monster peringkat 3, kelas bencana, Kraken. Orang-orang berteriak putus asa minta tolong. Mereka harus melarikan diri dari tempat itu. Mereka bertanya-tanya di mana para pemain. Mereka sudah datang. Mereka berteriak harus melindungi orang-orang, tapi justru terjerat oleh lengan tentakel. Ayah berpikir dia harus keluar dari mobil. Di luar kacau. Mereka harus berhati-hati.
Mereka harus mempercayainya. Jika bergerak dengan tenang, mereka bisa dievakuasi. Ibu meminta mereka melakukan semua yang dikatakan ayah. Para pemain akan melindungi mereka. Mereka tidak boleh takut saat keluar dari mobil. Jatuh ke tanah. Dia tidak mengerti mengapa tidak bisa bangun. Ayahnya, melihat keadaan putrinya yang ketakutan, memutuskan untuk membawanya dengan pelukan. Seorang pemain berteriak agar mereka mengikuti. Dengan mereka bisa dievakuasi. Protagonis berpikir bahwa para pemain veteran telah menebak situasi dengan benar. Namun, Kraken bukan satu-satunya masalah. Mereka harus keluar sebelum mereka keluar, dan sebuah tombak menembus pemain. Telah muncul monster level 7, para penyelam. Makhluk-makhluk itu menyerang para pemain. Mereka bertanya apakah ada yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Wanita ini bisa, tapi saat mendekat juga tertusuk tombak. Dan banyak penyelam menyerang untuk membunuh. Keluarga berusaha keluar dari tempat yang kacau itu. Ayah berkata bahwa dia akan melindungi mereka. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Noah berteriak bahwa tempat itu berbahaya. Keluarannya tertutup rapat. Para pemain bertanya kapan bantuan akan tiba, tapi mereka akan datang dalam beberapa menit. Noah berpikir bahwa bantuan datang 30 menit setelah kemunculan Kraken. Para pemain bisa menahan para penyelam, tapi jika mereka tidak menahan Kraken, semua akan mati. Dia menghela napas. Itulah yang telah dia tunggu sejak awal. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan melindungi keluarganya. Dia memberitahu orang tuanya bahwa mereka harus tetap di tempat itu sampai bantuan datang. Para pemain akan memblokir serangan monster. Tapi jika monster berhasil menembus pertahanan, saudara perempuannya akan melindungi mereka. Dia bertanya padanya apakah dia bisa melakukannya. Dia satu-satunya yang bisa menggunakan mana dan berlari menuju pertempuran dengan cutter di tangan. Berkeringat, dia merasa kemampuan bergerak yang biasa dia gunakan. Menguras tenaga, meskipun itu normal. Karena tubuhnya masih anak-anak. Tapi jika menggunakan semuanya, dia bisa sampai ke Kraken dalam sekejap. Orang-orang berteriak agar dia keluar dari sana. Tempat itu berbahaya. Melihat itu, para penyelam menyerang untuk membunuh. Dia membungkus mananya di cutter. Menghindar dan memotong kepala penyelam. Sekali lagi melompat dan menusuk, menghindar. Menghindar dan memotong dengan kecepatan mengesankan, tetapi menerima serangan karena lengah saat melihat bahaya. Banyak penyelam menyerang. Dia mengelilingi cutter dengan mantra dan mengingat masa lalunya. Gerakan lamanya sedang dia ulangi. Indranya kembali padanya berkat situasi saat itu. Dia kembali menjadi dirinya yang dulu, makhluk tidak mati. Karena itu senjatanya patah, tapi tidak masalah. Dia masih punya gunting. Melompat di depan Kraken, mereka berhadapan langsung. Di hadapan penyebab kematian keluarganya di masa lalu, Kraken menyerang dengan melemparkan longsoran mobil ke arahnya. Dia hampir berhasil menghindar dan melompat. Untuk melawan balik. Salah satu guntingnya sudah tidak bisa dipakai. Tapi dia masih punya satu lagi. Mengutuk, hampir kehabisan mantra dan Kraken. Merusak tiang jembatan. Melemparkan truk, yang membuat protagonis berteriak bahwa dia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan itu, melepaskan mantra dan memecah truk menjadi dua. Tapi serangan itu membuatnya kehabisan mantra, jatuh ke tanah. Kesadarannya mulai hilang, tapi jika dia kehilangan kesadaran, semua usaha yang telah dia lakukan akan sia-sia. Tapi tidak, dia belum menyerah. Dia ingin hidup. Dengan cara apapun, tapi serangan terakhir sudah mendekat dan sebuah keajaiban hadir, saudara perempuannya memeluknya, berteriak agar tidak mengganggu saudaranya, melepaskan jumlah mantra yang sangat besar. Memang itu sebuah keajaiban. Kekuatan keajaiban adalah anugerah yang bisa membangun kembali dunia, mengubah hukum-hukumnya. Sebelumnya, Noah tahu ada 4 orang yang memiliki kekuatan ini. Salah satunya adalah temannya, yang bisa dia percaya. Untuk melindungi punggungnya. Dia melihat potensi pada saudara perempuannya sebelumnya, berpikir itu bisa terjadi suatu saat. Tapi tidak sedalam itu. Lukanya mulai sembuh. Dan bukan hanya itu, dia menciptakan perisai yang melindungi mereka dari Kraken. Tapi kekuatan seperti itu juga memiliki harga. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, apakah ada bagian tubuhnya yang sakit, tapi dia baik-baik saja, hanya merasa sedikit lelah.
Setelah mengatakan itu, dia pingsan. Dia menyuruhnya untuk beristirahat. Giliran dia untuk melindunginya. Kraken menyerang, tapi dia menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh saudara perempuannya. Untuk saat ini dia belum bisa menjatuhkan Kraken. Bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh saudarinya. Untuk saat ini, dia belum mampu mengalahkan Kraken. Tapi masa depan keluarganya telah berubah, tidak ada alasan untuk takut. Baru saja, saat kemunculan Kraken di mobil yang jauh dari jembatan ini, ada pria ini yang mengeluh. Bahwa lalu lintas sangat padat dan, lebih parah lagi, dia terjebak dalam liburannya. Di sebuah tempat seperti itu, dia masuk ke 12 tahta, hanya untuk bertarung dengan orang kuat, bukan untuk melindungi warga sipil, dan sebuah ledakan dari jarak jauh membuat mereka waspada. Mereka menerima panggilan, menurut laporan. Muncul Kraken level 3. Itu membuatnya bersemangat, dia bertanya di mana lokasinya. Lokasi itu adalah sebuah jembatan yang kira-kira 2 jam berkendara. Dia turun dan berkata bahwa dia akan berjalan kaki dengan ritmenya sendiri, akan sampai dalam sekitar 30 menit. Dia memperkuat kekuatannya dengan mantra. Sopir. Berpikir itu sudah bisa diperkirakan, karena dia adalah seorang tuan dari Clans, dia gila bertarung. Tujuannya dalam hidup adalah bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Namanya adalah Tuan Clans Blades. Iblis King Yohji, Iblis Api Ken. Hyun Sol. 30 menit kemudian, dia telah tiba di lokasi. Mengalahkan monster level 8. Dia melihat cahaya mencolok di jembatan. Berpikir, tidak seharusnya ada siapapun di lokasi yang mampu menggunakan sihir dengan level seperti itu. Itu berarti seseorang yang kuat baru saja muncul. Tokoh utama sedang mengiris Kraken dan Kang memotong satu tentakel dengan satu tebasan pedang. Dia tenang. Kapten salah satu dari 12 tahta sudah ada di sini. Karena tebasannya, tentakel itu terbakar. Itu membuatnya menyelam. Itu pirokinesis. Sebuah kemampuan yang memungkinkan dia mengendalikan api dengan bebas. Dia melihat kedua anak itu. Menyadari hanya ada 2 anak di lokasi. Dia bisa melihat aliran mantra di sekitar gadis itu. Dia pasti sumber cahaya itu dan berpikir tokoh utama sedang melindunginya. Kedua anak itu menarik perhatian. Dia meminta mereka untuk tidak takut, dia tidak akan bertarung dengan mereka, setidaknya. Tidak untuk saat ini. Alasan dia di sana adalah untuk mengalahkan Kraken. Dia harus segera pergi lagi. Sebelumnya, pria itu telah menantang tokoh utama untuk bertarung. Dia sangat gigih sehingga tokoh utama selalu harus menerima dan tidak pernah bisa mengalahkannya, bahkan sekalipun. Dia adalah seseorang yang menjadi lebih kuat setiap kali bertarung. Monster yang lahir untuk bertarung. Kraken kembali merusak tiang jembatan. Tapi tiang-tiang mantra muncul. Itu adalah Santa Madre Park Hirim. Dia bertanya bagaimana dia bisa datang berlari. Seharusnya dia naik helikopter seperti manusia normal. Pasukan bantuan akan segera tiba. Jadi dia harus fokus melawan Kraken. Jadi dia memberikan buff dengan kemampuannya. Kraken muncul lagi mengapung dengan melompat ke air dan terbakar secara harfiah. Kraken mencoba bertahan. Tapi terbakar oleh pedang Kong, terbakar habis. Protagonis menghela napas lega. Akhirnya mereka mengalahkan binatang itu. Santa bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dia akan menggunakan sihir penyembuhan untuk mereka, tapi dia menyadari bahwa anak-anak itu bahkan tidak memiliki satu luka pun. Dia ingat mereka menggunakan kemampuan mukjizat. Bahkan dia belum pernah melihat kemampuan itu. Dia mendekat sedikit untuk memeriksa kondisi kesehatan, tapi Noah berkata jangan berani menyentuh saudara perempuannya. Dia merasa takut. Merasakan niat membunuh. Dia bertanya siapa itu, tapi regu penyelamat sudah tiba. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Mengenai berita, hari ini pukul 5 sore. Karena Kraken yang tiba-tiba muncul di jembatan Songshan. Banyak nyawa hilang. Operasi penyelamatan sudah berlangsung cukup lama, dan protagonis melihat saudarinya. Mereka menjelaskan kepada saudarinya bahwa dia dalam keadaan kelelahan karena menggunakan banyak mana, tapi akan baik-baik saja setelah ramuan yang diberikan kepadanya. Mimpi protagonis berubah. Semuanya telah berubah. Dia telah menciptakan masa depan lain di mana keluarganya masih hidup, dan orang tuanya datang berteriak dan khawatir. Mereka bertanya apakah dia terluka atau jika saudara perempuannya terluka. Dia menjawab tidak, dia baik-baik saja.
Dan saudarinya untuk saat ini sedang tidur, tapi aman. Mereka menegurnya. Karena telah berlari keluar dan tidak mematuhi perintah mereka. Dia minta maaf, tapi dia tidak percaya permintaan maafnya tulus. Karena dia melakukan hal yang benar. Tapi melihat wajah orang tuanya, dia sadar. Mereka tidak khawatir tentang apa yang terjadi, tapi mereka bersyukur. Namun sangat takut dengan tindakan yang dia lakukan dan kemungkinan akan melakukannya lagi. Jadi dia minta maaf. Dia tidak akan melakukannya lagi. Memeluk ibunya dan ayahnya, dia tersenyum. Dia tidak perlu lagi melawan monster. Sekarang dia bisa hidup seperti anak normal, atau setidaknya itulah yang mungkin diinginkan oleh orang tuanya. Keesokan harinya, orang tua harus mengisi beberapa formulir untuk keluar rumah sakit adiknya. Dia melihat ada permen dan mencoba beberapa. Dia bertanya-tanya apakah dia ingin makan permen. Karena menggunakan banyak energi. Dia menerima permen, tapi itu milik Kong. Dia memberikannya dengan paksa karena dia tidak mau menerimanya. Dia bertanya berapa usianya dan namanya. Dia juga bertanya apakah dia ingin bergabung dengan akademinya. Dia akan memberikan rekomendasi. Noah berpikir bahwa orang bodoh itu ingin mendaftarkannya di akademinya. Agar suatu hari bisa bertarung dengannya. Dia memintanya untuk santai saja. Noah akan mengingat namanya. Santa bertanya apakah dia akan pergi begitu saja. Gadis itu telah melakukan kekuatan mukjizat yang belum muncul di Korea, tapi dia sama sekali tidak peduli. Jika mereka tidak kuat, dia melakukannya karena jika berita itu tersebar, anak-anak itu tidak akan pernah bisa menjalani hidup normal. Jika dia mengerti, mereka harus pergi dari sana dan makan makanan penutup. Kemudian mereka sampai di rumah nenek. Akhirnya, dia menunggu mereka di luar, tapi mereka tertidur. Saat bangun, dia pikir adiknya memiliki kebiasaan buruk. Tapi dia menyadari bahwa kebiasaan itu dia dapatkan dari ibunya. Di bawah langit berbintang, dia berpikir bahwa mananya telah meningkat. Anugerahnya sebelumnya adalah berserker. Itu adalah anugerah yang semakin banyak mananya digunakan. Semakin meningkat kemampuan fisik dan efek magisnya. Namun, seperti namanya, itu menjadi tidak terkendali sehingga bertindak berdasarkan insting. Tapi saat melawan Kraken, itu tidak terjadi. Itu adalah anugerah terbaik jika itu tidak terjadi. Atau mungkin dia tidak mengetahui sifat sebenarnya dari anugerahnya? Nenek datang dan bertanya apa yang dia lakukan. Saat terjaga. Dia pikir itu karena terlalu banyak tidur di mobil. Dia pikir dia perlu tidur untuk tumbuh besar dan kuat, sambil membungkusnya. Noah berpikir itu selalu seperti itu. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, neneknya tetap di sisinya. Neneknya selalu berharap dia berbicara, tidak peduli apakah itu masalah, perasaannya, atau obrolan kecil dan sederhana. Dia bertanya mengapa neneknya tidak tidur, tapi neneknya tetap terjaga. Karena dia terjaga, dan Noah menyadari. Sambil melihat neneknya. Tanpa sadar, dia telah menjadi seorang anak berusia 6 tahun. Dia menawarkan susu, tapi dia tidak mau. Dan ibunya tiba-tiba datang dengan susu, menceritakan bahwa dia tidak yang menelepon, melainkan tetangga. Tapi mereka sangat khawatir karena diberitahu bahwa dia pingsan. Dia menjelaskan bahwa dia sedang dalam keadaan seperti bermimpi sambil terjaga. Dia melihat suaminya yang sudah meninggal melambaikan tangan di atas tangga. Mengatakan agar dia tidak pergi. Dan sekarang setelah dipikirkan, itu bukan untuknya, itu untuk Noah, tokoh utama. Dia percaya jika semuanya berjalan buruk, seluruh keluarganya akan meninggal, dan keluarganya akan berakhir dengan kakeknya yang sudah meninggal. Semuanya sangat membingungkan. Ibunya bertanya kepada Noah apa yang ingin dia jadi saat dewasa. Membuatnya masuk ke dalam keadaan seperti jiwa yang tersiksa, memohon bantuan kemana-mana, ibunya menenangkannya. Bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan dengarkan dengan seksama. Ini didedikasikan untuk kalian semua. Nenek, dengan suara hangat, memintanya jika belum jelas. Masa depannya, dia harus meluangkan waktu. Dia masih sangat muda, harus mengalami hal-hal bahagia. Dan hal-hal sulit. Dia harus membuat banyak teman. Harus berkelahi, bermain, belajar, dan suatu hari akan menemukan apa yang ingin dia lakukan. Dan jika dia belum tahu, dia bisa terus hidup sampai dia tahu. Ibunya menegaskan bahwa dia akan mendukungnya dalam segala hal. Nenek juga, saudara perempuannya. Keluar dan juga ingin minum susu.
Dan Noah ingat hadiahnya. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak pernah bisa memberikan hadiah itu. Tapi tidak masalah jika dia tidak tahu. Dia dengan tulus mengucapkan terima kasih karena telah menciptakannya. Selama bertahun-tahun itu, dia adalah semua yang dia miliki berkat dia. Beberapa hari kemudian, orang tua memberi kabar, mereka akan memiliki adik laki-laki. Mereka merayakannya dan dia tidak menundukkan pandangan. Ibunya pergi melihat apa yang terjadi padanya. Tapi dia hanya sangat bersemangat dengan kabar itu. Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Di taman kanak-kanak, Noah sedang mengalami siksaan. Mereka memperlakukannya seperti anjing sungguhan. Ketika dia tertidur, mereka mengurungnya dan memasangkan telinga anjing padanya. Dia berhasil melarikan diri. Dia bertemu dengan pembaca, yang sedang membaca Sherlock Holmes. Dan secara kebetulan dia merusak akhir ceritanya, membuatnya menangis. Saat pergi dari sana, anak-anak sedang membentuk lingkaran, berkelahi. Nino berkata itu adalah momen yang sempurna. Untuk mengklaim bahwa dia yang terkuat di kelas, menantang Noah untuk duel. Kota itu tidak cukup besar untuk mereka berdua. Semua mendukung Nino, kecuali tetangganya, atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Tapi setidaknya pembaca itu mendukungnya, meskipun dia juga membencinya. Itu benar. Dalam kehidupan itu dia sendirian. Nino menyerang, tapi pedangnya terlempar ke udara dan terpotong. Andai saja dia bisa membebaskan kekuatan tersegelnya, dia bisa terus bertarung. Dia batuk-batuk, lalu jatuh ke tanah. Noah, mengikuti permainannya, berkata itu pertarungan yang bagus. Dan semua berteriak memuji bakat akting hebat yang dimiliki keduanya. Noah bahkan bisa mengeluarkan pedang Excalibur untuk kemenangannya. Itu pantas baginya, mengeluarkannya dan mendapatkan kasih sayang semua orang. Tapi di pinggir taman, tetesan darah sudah jatuh ke lantai. Di ponsel diberitahukan bahwa 2 goblin telah melarikan diri dari lokasi perampokan. Anak-anak sedang bermain beku. Noah merasa dia bisa mati di sana karena kelelahan. Anak-anak itu memiliki daya tahan monster. Dia mencoba mengumpulkan mana. Masa depan telah berubah. Dia perlu terus menyimpan mana sebanyak mungkin. Seiring waktu berlalu, dunia akan berubah secara definitif karena insiden itu. Dia memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan mana. Guru membawa es krim untuk semua orang. Noah dan Minji mengambil es krim yang sama dan membaginya menjadi 2 agar tidak bertengkar. Ayan bertanya tentang Nino, tapi dia seharusnya sedang berlatih dengan pedangnya. Dia berpikir Nino tidak harus selalu sendirian, jadi dia akan berbagi es krimnya. Mereka mengajak Noah bermain karena saudara perempuannya menyuruh mereka bermain dengannya. Sedikit jeda untuk memberitahumu bahwa jika kamu menyukai video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Kita lanjutkan videonya dan mereka akan bermain kejar-kejaran. Dengan aturan yang entah kenapa aku tidak tahu. Dan dalam permainan itu mereka tidak merasakan niat membunuh. Tapi itu tidak mungkin. Mereka berada di taman, tapi di atas pagar. Muncul goblin level 7. Anak-anak ketakutan, tapi Noah, dengan tusukan yang dipenuhi mana, berhasil menghentikannya. Satu muncul di belakangnya untuk menyerang, dia menghindar. Dia akan membunuhnya dalam sekejap dan pergi membantu yang lain. Tapi guru muncul, menyapu salah satu dengan sapu dan melempar sapu ke yang lain. Mengambil anak-anak untuk masuk ke dalam kelas, salah satu melompat menyerangnya. Tapi Noah menciptakan kekuatan dengan mana untuk melempar mereka ke belakang. Sudah di dalam ruangan, kecuali semua sudah dievakuasi. Tapi sepertinya 2 orang kurang, Hayan dan Nino. Mereka ingin membawanya, tapi semua tahu mereka tidak bisa melakukan itu. Di panggung, Nino sedang dipegang oleh goblin, tapi Hayan memberikan serangan dengan mana. Mereka harus keluar dari tempat itu. Jadi dia membawanya dengan tangan dan memintanya naik ke sana agar bisa aman. Tapi dia melakukannya agar dia aman. Dia akan melawan goblin itu. Sampai orang dewasa datang. Masih gemetar karena takut. Dia mengingat pahlawannya. Dia juga ingin menjadi seperti itu. Goblin menyerang dan dia melempar pedang mainannya. Dia sudah kalah, tapi seseorang mengambil senjatanya. Itu adalah Noah, yang berdiri di depannya untuk melindunginya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia adalah pria sejati. Dia berteriak agar berhati-hati. Goblin datang, tapi Noah memotong satu lengannya dan pada serangan berikutnya membelahnya menjadi 2, mendapatkan sebuah permata. Sekarang mereka bisa tenang. Nino percaya bahwa dia benar-benar pahlawan sejati, dan Hayan
Juga, beberapa saat yang lalu, Noah keluar dari ruangan ketika semua sedang menangis. Dia melihat mereka melarikan diri, tapi mereka harus bertahan dulu. Dia harus menyingkirkan goblin di game. Dia menghadapi langsung, menghindar dan menusukkan belatinya ke punggungnya. Kemudian, sebuah manuver juga membelah goblin itu menjadi dua. Mendapatkan permata. Lalu guru datang bersama mereka, bertanya apakah semua baik-baik saja. Kemudian, pihak berwenang dan pemain datang ke tempat kejadian. Bertanya apakah dia yang mengalahkan goblin-goblin itu. Dia dengan rendah hati mengatakan iya, tapi itu karena mereka sudah terluka. Tapi sulit dipercaya. Goblin hanya bisa dikalahkan dengan senjata yang dibekali mana, tapi dia tidak membuat alasan. Mungkin mereka saling membunuh. Dia akhirnya dipercaya. Dan dalam konferensi dari kantor Buggo, mereka akan memberikan penghargaan kepada taman kanak-kanak atas insiden yang mereka alami. Mereka akan memastikan melakukan segala yang mungkin demi kesejahteraan mereka mulai sekarang. Dan protagonis hari itu adalah Noah, yang diberikan sebuah diploma penghargaan, tetapi dia ingat tantangan yang akan diberikan orang tuanya. Beberapa hari kemudian ada festival taman kanak-kanak. Mereka menceritakan sebuah kisah dari waktu yang sangat lama. Ada seorang putri bernama Putri Salju, yang wajahnya putih dan cantik. Secara teori mereka menceritakan seluruh kisah Putri Salju, dan tidak ada satupun yang bisa mengucapkan dialog dengan benar. Semua yang mereka hasilkan saat itu hanya tawa. Guru meminta bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan pertunjukan. Dia harus memberikan yang terbaik. Dia masuk ke panggung dan komentar-komentar konyol terdengar. Itu adalah anak itu. Anak itu yang bisa membunuh monster. Dia berbahaya bagi semua orang. Seorang anak membunuh monster, dia juga harus melakukannya. Dia mengingat komentar-komentar di masa lalunya. Semua memanggilnya monster, tetapi sebuah komentar menghancurkan semua yang dia pikirkan. Saudara perempuannya dan seluruh keluarganya menekankan semua kebaikannya, dan melihat adegan yang sangat indah itu dia malu dan sambil menghela napas berkata bagaimana seseorang yang begitu indah ada di dunia ini. Memberinya ciuman di dahi, membuatnya terbangun. Semua orang bertepuk tangan untuk adegan yang sangat bagus itu, dan teman-teman melempar Noah karena aktingnya yang hebat. Dia pikir dia akan jatuh, tetapi ayahnya datang untuk memberi selamat. Dan ibunya bertanya apakah dia sudah tahu apa yang ingin dia jadi di masa depan. Sudah berlalu 1 tahun sejak saat itu, dia masih belum yakin. Tetapi dia ingin bahagia. Dia tidak ingin ada yang merusak kebahagiaannya, jadi mungkin dia bisa menjadi seorang pejuang, dan ibunya berpikir jika itu yang dia inginkan, dia akan mendukungnya. Kemudian, Noah sudah berumur 8 tahun, dia masuk sekolah dasar. Dan ada 3 temannya di kelas. Semua memperkenalkan diri di kelas, Kim, Minji, yang tidak berhenti bicara. Noah juga memperkenalkan diri, dan Hayan menjadi sangat gugup saat memperkenalkan diri, dengan suara serak dan mata berair, tetapi sebelumnya kelompok temannya sudah pergi makan ke rumahnya. Tentang ayahnya, Noah percaya dia mengenal ayahnya. Semua makan dan minum dengan senang hati, dan Noah, saat meminum minuman itu, mananya langsung pulih. Itu adalah sebuah ramuan. Dia benar-benar hebat dan mengingat nama keluarganya, lalu dengan penuh semangat meminta untuk menjadi teman ayahnya, di masa depan, akan menjadi seseorang yang merevolusi pasar ramuan. Dia akan menjadi raja pasar yang sesungguhnya, yang memiliki salah satu dari 3 perusahaan utama di Korea Selatan. Tapi dia pernah mendengar bahwa ayahnya tidak memiliki anak, dan dia ingat bahwa dia pernah menyelamatkannya. Mungkin karena alasan itu sekarang dia memiliki seorang putri, dan dia berkata kepada Hayan bahwa jika ada yang mengganggunya, dia hanya perlu memberitahu. Dia akan melindunginya. Mengingat itu, dia dipenuhi rasa percaya diri dan memperkenalkan dirinya dengan sangat bahagia. Kemudian giliran teman yang unik. Dia, sebelum memperkenalkan diri, sudah dihakimi oleh semua orang. Dia adalah Jin Seon-ah, yang merupakan seorang demi manusia. Makhluk itu adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak yang lahir dengan gen yang berubah akibat efek Mantera yang tidak tersebar dengan baik.
Kebanyakan orang yang kehilangan orang yang mereka cintai oleh monster. Membenci mereka karena mereka mirip dengan monster itu. Hampir menangis. Dan memohon agar mereka bisa akur. Komentar dari orang lain. Tidak lama terdengar. Ibu mereka meminta agar mereka tidak mendekati monster itu. Mereka tidak boleh mendekatinya, dan yang berikutnya memperkenalkan diri adalah Nino. Dia suka mengayunkan pedang dan sedang belajar mengendalikan Manthera. Dengan atasannya, dan atasannya adalah orang di sana, menunjuk ke Noah, mengubah kelas. Karena atasannya yang terbaik, guru meminta Noah untuk tinggal setelah kelas. Untuk wawancara dengan orang tuanya. Noah bertanya-tanya apa yang salah yang telah dia lakukan. Sudah di kafetaria? Ujian Manthera mereka sudah selesai. Di sana ditunjukkan tabel sihir di kelasnya. Dia telah menyembunyikan Manthera miliknya. Nino berkata akan pergi mencari makanan. Noah berpikir jika dia pergi lagi, pelayan wanita akan mengenalinya. Itu adalah kali ketiga dia pergi. Minji juga berpikiran sama. Pergi. Noah menyuruhnya pergi karena dia adalah seorang yang rakus. Dan saat itu terdengar bisikan lagi, hanya hal buruk yang ditujukan padanya. Melihat kursi kosong, dia meminta apakah boleh duduk, tapi tidak diperbolehkan. Dia dianggap gila. Siapa dia sampai duduk di mejanya? Dua teman itu juga berargumen bahwa dia harus tahu tempatnya sebagai monster. Bahkan pakaiannya pun terlihat seperti binatang. Yang harus mengenal tempat monster itu. Bahkan pakaiannya tampak seperti binatang buas. Seharusnya dia mengikuti kandang daripada sekolah. Dia minta maaf. Kedua teman percaya bahwa situasi itu sangat kejam, hanya karena dia seorang jutawan. Noah mengingat. Seorang teman yang bercerita bahwa manusia sangat kejam. Saat kecil, mereka menyakiti hatinya. Tapi juga ada anak-anak yang baik, tapi terutama, ada anak-anak yang jahat. Tokoh utama percaya bahwa dia mengatakan itu untuk memanipulasinya, jadi dia harus keluar. Dari sana, di penjara jurang. Dia berpikir bahwa monster itu terlalu kuat dan, saat lengah, dia terkena pukulan parah oleh seekor binatang. Noah berhasil membelanya dari serangan kedua. Dia, di ranjang kematiannya, memintanya pergi. Dia punya misi yang harus dilakukan. Dia meminta bawahannya untuk menyembuhkannya, tapi dia menolak, karena dia sedang sekarat. Dia mengenal lukanya lebih baik daripada siapapun. Alasan mereka di sana adalah untuk membunuh monster itu, jadi itulah yang harus mereka lakukan. Mereka harus segera pergi. Pertanyaan baru, kata-kata terakhirnya memintanya mengingat ucapannya. Ada banyak orang jahat dan bahkan dia juga jahat. Tapi itu karena mereka jahat padanya. Jika dia punya kesempatan untuk mengubah masa depan seseorang, dia akan berterima kasih. Kembali ke masa sekarang, dia bertanya-tanya mengapa dia mengingat itu sekarang. Dia berdiri dan mengambil nampan. Dia memintanya duduk bersamanya, tapi dia minta menunggu. Sebentar. Dia minta maaf, tapi jika dia membantu, dia akan terkena masalah. Tapi dia tidak peduli. Teman-temannya sudah menyediakan tempat untuknya. Gadis jutawan itu tidak ingin informasi tentang mereka. Dia tahu tingkat status hanya dari tindakan mereka. Semua memperkenalkan diri dan menyambut teman baru mereka. Dia menerima semua hadiah dan makanan mereka. Dia menangis bahagia karena momen itu. Sangat istimewa baginya. Tidak ada yang memperlakukannya seperti itu dalam waktu yang lama. Di atap sekolah, Noah memberi semua tugas, mulai sekarang mereka harus menekan mana mereka. Untuk menyembunyikan keberadaan mereka atau menggunakan mana untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Agar dia bingung atau melarikan diri darinya, sehingga dia tidak menangkap mereka. Tapi Seona tidak bisa menyembunyikan mananya, tapi mereka bilang dia bisa menyembunyikan keberadaannya. Jadi dia harus melakukannya dengan caranya sendiri. Mereka hanya harus tetap di area untuk bermain. Noah mulai menghitung dan dengan mudah menemukan Nino Ninja dan saudara perempuannya, tapi dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Hayang. Jadi seharusnya dia yang pertama. Seona sudah menemukannya, tapi dia bersembunyi. Dia hampir menangkapnya, tapi dia melompat. Dia tidak akan kalah selama belum menangkapnya. Jadi dia akan terus berlari. Yang lain ingat aturan itu. Mereka tidak pernah benar-benar menangkap mereka, hanya menemukan mereka.
Jadi mereka akan mulai lagi. Beberapa saat lalu Hayang bersembunyi di dalam gedung. Menekan mananya dan, pada saat yang sama, menemukan beberapa buku. Dia menemukan surganya. Ada buku yang tidak bisa dia temukan dimanapun, dan seorang kakek bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia tidak menemukan aliran mana Hayang dan menyadari bahwa dia lupa bermain. Dia benar-benar lupa. Dia harus memberitahu mereka. Lain kali jika dia pergi ke tempat lain. Dia meminta maaf atas gangguan kepada kakek itu. Tapi dia sama sekali tidak terganggu oleh kehadirannya. Dia berkata bahwa jika mereka tidak ingin dia mengantarnya pulang. Dia tidak bertanya siapa kakek itu. Mobilnya keren. Dia iri karena tidak bisa naik. Kemudian, keesokan harinya, mereka mencalonkan Noah sebagai presiden. Jelas itu karena Nino. Dia akan mundur dari pencalonan. Tapi guru tidak bisa menerimanya. Tidak ada orang lain, tapi si jutawan. Juga mencalonkan diri dan membagikan sandwich untuk semua orang. Untuk mendapatkan suara. Dia menawarkan satu kepada Noah, tapi dia tidak mau. Dan teman-temannya juga menolak. Melihat ini, dia juga berani mencalonkan diri. Beberapa hari kemudian mereka melakukan perjalanan musim semi. Semua anak sangat bersemangat, jadi mereka meminta presiden untuk membantu mereka. Dan juga sekretaris. Kemudian, saat jalan-jalan, mereka diberi waktu istirahat untuk makan. Semua orang berbagi makanan mereka dan seseorang di hutan bertanya. Dengan khawatir, mengapa ada monster di tempat itu? Dan saat malam tiba, ada puluhan serigala monster peringkat 6 yang menghancurkan orang-orang. Sang Alfa memberi perintah agar semua turun ke selatan. Mereka sedang bermain. Mencari harta karun yang disembunyikan guru, dia bertanya. Mengapa mereka datang ke tempat yang begitu jauh, bahkan di pegunungan itu? Mereka dekat dengan binatang buas, dan terdengar sebuah teriakan. Dia bertanya-tanya. Apa itu? Noah meminta keheningan. Ternyata itu adalah Hellhound, seekor anjing pemburu. Noah mengingatnya. Dari masa lalunya. Hari itu adalah insiden bunga di gunung Buchan. Katanya, itu dilindungi oleh sebuah kepompong. Namun, hari itu, entah kenapa, monster yang tinggal di distrik Heum mendorong keluar dari kepompong itu dan bergerak ke selatan. Itu adalah kecelakaan tragis yang menewaskan ratusan korban. Serigala itu menyerang Minji, yang kemudian jatuh, tapi Noah menolaknya dengan tendangan ke tulang rusuknya. Dan dengan garpu yang dibubuhi Mantera dia menusuknya berulang kali. Dia bertanya apakah itu Noah yang mereka kenal. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi terkejut. Nino menyadari. Ketika dia membunuh monster itu, dia berubah menjadi pemain yang membenci monster dan menjadi gila. Dia menunjukkan sisi yang tidak seharusnya mereka lihat. Dia berpikir seharusnya melarikan diri, tapi anjing pemburu selalu bergerak berkelompok. Ada terlalu banyak yang bergerak di gunung itu. Mungkin dia tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi hanya ada satu jalan. Di sisi siswa lainnya. Mereka mencari harta karun, dan gadis kaya itu akan beristirahat, lalu dia mengirim mereka dengan tatapan dingin bahwa mereka harus menemukan harta karun itu. Tapi semuanya berlari kembali. Sekelompok anjing pemburu datang menyerang mereka, dan salah satu menyerangnya. Dalam sekejap, meminta bantuan, mereka menembak anjing pemburu itu. Itu Noah yang menyuruhnya pergi. Jika tidak ingin mati, dia akan mengurus mereka. Tapi dia tidak ingin membiarkannya pergi. Dia harus melindunginya. Noah, dengan tatapan dingin, berkata agar dia berhenti mengganggunya dan pergi ke bawah gunung. Sebelum bertemu dengan teman-temannya, dia sudah bilang akan mencari yang lain. Mereka harus fokus untuk bertahan hidup, bukan jadi pahlawan. Mereka berempat harus mengompres Mantera mereka agar serigala tidak menyerang mereka. Mereka harus bersama. Lalu, dia menyebarkan makanan dalam jumlah kecil agar anjing pemburu tidak mencium bau manusia. Dia berhasil menambah waktu untuk teman-temannya. Dia memanjat pohon dan menyadari itu akan sulit. Dia mendapatkan sedikit waktu lebih untuk teman-temannya. Dia memanjat pohon dan menyadari bahwa itu akan sulit. Ada terlalu banyak. Dia memiliki setengah jumlah mana dibandingkan masa lalunya. Saat menjadi berserker dan memiliki teh regenerasi, dia harus menggunakannya.
Dengan tepat. Dia mendengar banyak teriakan, mereka meminta bantuan. Mereka sedang dibantai dan protagonis datang untuk membantu mereka. Dia menyadari bahwa mayat seorang pemain memiliki senjata. Dengan itu dia bisa melawan mereka. Saat merasa sedikit terpojok, dia melompat dan menciptakan jarum kecil, kembali ke gadis jutawan. Dia mengatakan bahwa pria yang datang bersamanya tampak membutuhkan perawatan segera, jadi dia harus meminta bantuan. Melihat tindakannya, sang jutawan ingin mendapatkannya. Noah menyusup ke konsentrasi mana terbesar. Pemimpin kawanan Hellhound meneriakinya, menandainya dengan mana, tapi Noah lolos dengan sebuah sayatan. Dia terus bertarung dengan semua serigala yang ada. Ada puluhan dan puluhan dari mereka. Itu mulai mengganggunya. Sementara itu, teman-temannya terus turun gunung dipandu oleh Hayan. Dia lelah, tapi harus melakukannya. Noah telah meminta mereka berdua untuk memimpin mereka. Dia menandai bahwa ada sesuatu yang salah di kiri. Jadi mereka harus pergi ke kanan. Dia juga mendengar hal buruk di kiri. Saat berlari terdengar suara minta tolong. Nino bertanya mengapa tidak ada pemain di dekatnya, tapi Minji memintanya untuk terus berlari saja. Tapi ada sesuatu di depan mereka. Itu adalah anjing pemburu es, yang juga memiliki kemampuan memanggil yang lain. Nino ingat kata-kata Noah. Dia satu-satunya yang bisa melindungi mereka. Dia akan menjadi tank. Dia bersiap bertarung. Dia mengingat latihannya dan benar-benar memberikan pukulan dengan mana, melukai seekor anjing pemburu, tapi dua menyerang. Sekarang dia berhasil memukul, tapi punggungnya tergores cakaran dan goresan. Tubuhnya kembali terkena serangan. Darah segar mengalir dari dadanya, tapi dia tidak akan menyerah. Itu adalah penyerang yang ditugaskan oleh pemimpinnya, memukul rahang anjing pemburu dengan tinju terkepal. Dia merasa bangga, tapi serangan lain mengirimnya ke batu-batu. Dia dalam bahaya dan seona. Melihat temannya dalam bahaya, mengingat apa yang telah terjadi. Meminta bantuan, dia memohon agar mereka menyelamatkan dia dan teman-temannya. Mengeluarkan kekuatan kuning aneh, sebuah penghalang mengelilingi mereka dan pusaran angin muncul di luar penghalang. Dia memohon agar mereka menutup mata sedikit. Itu adalah angin ilahi. Shin Seuyun, salah satu dari 12 tahta. Dia akan melindungi mereka. Dari pihak protagonis, dia meminum satu-satunya ramuan yang dimilikinya dan mengungkapkan bahwa mereka semua sudah mati. Sekarang giliran bos. Dia menggunakan langkah Mantera, tetapi rasa sakit hebat muncul. Namun itu bukan halangan untuk menyerang. Dia menghadang serangan, mencoba menembak, tetapi peluru tidak bisa menembus daging anjing pemburu. Dia bertahan, tidak menghindar dan melompat, berhasil mengenai punggung dengan pelurunya, tapi pelurunya habis. Dia harus bertarung jarak dekat. Manteranya mulai habis, tapi serigala itu pasti juga lelah. Serigala itu berteriak dan ternyata manusia sombong, menciptakan mantera jahat. Dia sadar itu beracun. Dia harus menyingkirkannya, tapi saat memecahkan mantera jahat itu, serigala menunggu, meluncurkan serangan api. Dia mencoba bertahan, tapi manteranya sangat terkuras. Dia terluka parah. Di masa lalu, dia selalu dibiarkan bertarung sendirian karena suatu alasan. Makna sebenarnya menjadi seorang berserker adalah karena kekuatannya aktif. Dalam situasi ekstrim, dia menyerang tanpa ragu, memotong kaki serigala pada saat yang sama. Dia mencoba memberikan serangan kedua. Anjing pemburu, saat merasakan ketakutan, melindungi diri dengan auranya, tapi tidak mengungkapkan. Apakah itu disebut bersembunyi? Dia sudah bilang sejak awal, tapi mungkin dia tidak ingat. Dia sudah mati. Akhirnya semuanya selesai. Dia telah memenggal kepala binatang itu, pingsan karena kelelahan. Di sisi lain, teman-temannya masih di dalam penghalang dan penyelamat mereka membuat pusaran angin dan, dengan tangan terkepal, menghancurkan
semua anjing pemburu yang ada di sekitarnya. Dia berpikir seharusnya lebih berhati-hati agar tidak membuat anak-anak trauma. Dia berkata mereka tidak perlu takut. Tapi mereka, mengejutkannya, sangat bahagia. Terlihat mereka kelelahan karena pertarungan. Dia akan menganalisis lebih dekat. Dan Haiyan bertanya apakah dia ingin menjadi seorang pemain. Dan dia mengakui semua kemampuan masing-masing. Semua orang memiliki sesuatu yang istimewa. Mereka memintanya untuk pergi menyelamatkan yang lain, tapi dia punya. Orang-orang dalam hal itu, seperti yang datang tadi, klan Bulldozer Laut Biru. Mereka tidak bisa pergi dari sana karena bos mereka belum kembali. Tokoh utama. Yang tidak sadar mengingat seseorang yang bertanya padanya. Kapan dia akan menjaga dirinya sendiri? Mereka selalu menghabiskan waktu merawatnya karena hal-hal seperti itu. Dia terbangun di rumah sakit, tidak memiliki luka apapun dan hadir. Angin ilahi Huyun itu. Dia tersipu karena itu adalah salah satu dari 12 tahta. Dia berada di depannya. Dia yang membawanya dari rumah sakit. Begitu menemukannya, dia bertanya tentang teman-temannya. Sudah 6 jam berlalu. Tapi semuanya selamat. Dia khawatir. Jadi dia juga menghubungi keluarganya. Dia akan mengajukan serangkaian pertanyaan. Dan dia harus menjawabnya dengan jujur. Pertama dia bertanya mengapa dia ada di sana dan siapa yang membunuh monster-monster itu. Dia, dengan senyuman, hanya menjawab bahwa dia tidak ingat dan seseorang menyelamatkannya tepat saat dia melarikan diri. Setelah itu dia pingsan. Dia mendekat dan percaya itu bohong. Apakah dia yang membunuh mereka? Apa pendapatnya tentang itu? Dia sudah menyelidikinya. Dia mendapat penghargaan tahun lalu. Bagaimanapun, sidik jarinya sudah muncul di satelit. Noah berpikir jika dia memberi alasan lain itu akan terlalu canggung. Wanita itu sudah tahu bahwa dia yang membunuh mereka, jadi dia meminta untuk membuat kesepakatan. Tapi dia tidak punya apapun untuk dimenangkan. Kenapa dia harus membuat kesepakatan dengannya? Tapi dia akan memberikan informasi penting. Dia tidak bisa mengatakan apapun sampai dia menerima kesepakatannya. Dia bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan, tapi dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya ingin menjalani hidup normal. Dia menuju mobilnya, mengingat apa yang Noah katakan padanya. Dia diminta untuk menyelidiki para pewaris kelompok keluarga Dangun. Dia harus menyelidiki para wanita dan hubungan mereka dengan kelompok yang berafiliasi dengan Laut Biru. Dia marah. Dia tidak suka lelucon. Dia merasa punya keberanian untuk bertanggung jawab atas kata-katanya. Dia membantah bahwa jika tidak ada apa-apa, dia akan bergabung dengan klannya tanpa alasan. Dan meminta sopir untuk menyelidiki para pewaris kelompok Dangun. Jika mereka memiliki hubungan dengan suaminya, rencana Noah adalah memberitahu semua media bahwa dia mengalahkan semua musuh yang muncul di gunung. Dia akan mendapatkan prestise. Dan dia akan tetap menjadi anak biasa. Kemudian, pernyataan itu muncul di semua media. Dia menceritakan semua yang telah terjadi dan karena itu salah satu orang terkaya di Korea. Dalam hal uang, bunuh diri karena apa yang telah terjadi. Beberapa bulan kemudian dia berada di ulang tahun Seona. Semua orang sangat bersenang-senang. Dikatakan bahwa keluarga gadis jutawan itu menyimpan dendam pada Haiyan karena ayahnya. Dia adalah pesaing langsung dengan perusahaannya. Itulah sebabnya keluarganya dibenci oleh mereka. Noah percaya bahwa meskipun itu kelompok produsen farmasi, atau lainnya, jika mereka mengganggu keluarganya, dia akan menghancurkan mereka. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan kejuaraan antar siswa. Nino akan menunjukkan semua latihannya dan memastikan timnya menang. Dan dia merasakan panas. Itu dari kelasnya. Guru mengatakan akan membeli pizza jika kelasnya menang. Nino siap memenangkan lomba. Mereka memulai dan Nino melesat seperti peluru. Dia bangga. Dia di posisi pertama, tapi karena terlalu memaksakan diri dengan mana, dia jatuh ke lantai. Noah percaya itu jelas, dia berusaha terlalu keras. Kakaknya datang. Membanggakan bahwa dia memenangkan lomba 100 meter. Itu berarti dia yang pertama di antara 5 kelas. Dia bangga menjadi saudaranya. Minji menyadari bahwa Noah bukan anak ibu. Dan bukan anak kakaknya. Setelah makan malam bersama semua orang, Noah melewati gadis jutawan itu. Dia berteriak pada ayahnya. Itulah orang yang pernah dia ajak bicara sebelumnya. Dia menjelaskan.
Jadi dia adalah orang yang mengintimidasi putrinya. Dia bertanya apa pekerjaan ayahnya. Orang tua itu adalah CEO sebuah perusahaan besar di Korea. Dia menyatakan bahwa putrinya telah mengeluh padanya. Dia sangat tidak sopan dan ayahnya banyak bicara karena menjadi pemilik sebuah perusahaan farmasi kecil. Dia akan memukulnya karena dia bajingan. Yang tidak sopan, tapi saat mendekat dia merasakan kehadiran yang mengesankan. Dia tidak mengerti bagaimana pada usia muda sudah memiliki itu. Itu sama seperti presidennya. Noah menggeser tangannya sambil bertanya apakah dia takut. Ketakutan pada seorang anak menjadi marah dan akan memukulnya, tetapi ayah Noah memukul wajahnya. Semua terkejut, bahkan Noah bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia sudah memberitahunya untuk tidak ikut campur dalam hal seperti itu. Orang tua itu berteriak agar menangkap pria itu, seorang pengangguran biasa. Mereka tidak bisa menyentuhnya, mereka harus menangkapnya sekarang juga. Noah khawatir, dia sudah terlibat dalam masalah itu untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi sekarang ayahnya berada dalam situasi yang sulit. Jika seseorang menyakiti ayahnya, mereka akan membunuh semuanya. Dia memintanya untuk tenang, ayahnya akan mengurus semuanya. Orang tua itu berteriak lagi, dia tidak tahu siapa dia. Ayahnya menjawab, dia sangat tahu siapa aku, Juan, Presiden Pharmaceutical Store, tapi dia tidak tahu siapa dia. Dia merapikan rambutnya dan memakai kacamata agar dia mengenalinya. Dia adalah kepala bagian, bukan dari Sirius. Dia bertanya-tanya, mengapa kepala perusahaan itu hadir? Noah juga terkejut, dia tidak tahu bahwa ayahnya adalah kepala perusahaan Sirius. Dia menjelaskan bahwa grup Sirius, perusahaan kedua terbesar di Korea Selatan, adalah perusahaan yang terutama memproduksi mobil dan perangkat untuk pemain game. Dia bertanya mengapa dia ada di sana, dia mengoreksi bahwa dia tidak bisa memperlakukannya setara. Dia meminta maaf, dia bertanya-tanya, mengapa kepala perusahaan itu ada di sana, tapi dia hanya ada di sana untuk anaknya. Noah menjelaskan bahwa perusahaan orang tua itu kecil dibandingkan dengan ayahnya. Dia menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Noah. Putrinya juga akan meminta maaf, menyebabkan penghinaan terbesar bagi putrinya. Semua mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Dia meminta maaf dan berlari pergi. Noah pikir dia akan dimarahi karena kejadian itu. Tapi ayahnya memintanya jika hal seperti itu terjadi lagi, jangan mencoba menyelesaikannya sendiri. Dia harus memberitahunya. Dia masih anak-anak, tidak apa-apa untuk lebih mempercayai orang tuanya. Saat itu dia merasakan tekad untuk tidak pernah membiarkan kehilangan kehangatan yang diberikan ayahnya. Di sisi lain, di reruntuhan, orang-orang ini menyerahkan uang, merencanakan sesuatu yang buruk. Keesokan harinya, di pusat perbelanjaan Dawn, ada Noah, saudara perempuannya, dan 2 karyawan yang sangat disayangi dalam keluarga Noah. Dan Noah tertarik. Pria itu tahu cara menyembunyikan kelompoknya sepenuhnya, dan saudara perempuannya hilang dari pandangan, tapi dia mengendalikan semuanya. Karena dia memiliki lokasi lewat GPS, dan saat pria berhoodie itu mulai menjalankan rencananya. Noah berbalik dan saat mengenali tato pria itu, dia ingat pernah berhadapan dengannya di masa lalu. Dia berkata kepada Bruno bahwa ada sesuatu yang aneh, sebenarnya 3 orang dengan niat mencurigakan. Melemparkan mana untuk melihat reaksinya, dan memang benar. Mereka adalah pemain. Itu benar-benar aneh. Dan pria botak itu menjatuhkan sebuah batu sihir yang sangat kuat. Itu menciptakan lubang mana di seluruh pusat perbelanjaan. Membuat ratusan monster keluar dari portal. Alarm pun berbunyi. Monster muncul di dalam pusat perbelanjaan. Semua harus segera dievakuasi. Itu adalah serangan teroris, tapi itu tidak pernah terjadi dalam regresinya. Pasti, masa depannya telah berubah, dan seekor monster menyerangnya dari belakang, tapi Bruno ikut campur. Dia mengatakan mereka harus mencari Julieta dan saudara perempuannya. Dia harus fokus. Mereka masih di lantai 5, tapi pria itu, Noah, sedang menunggu. Noah berpikir untuk menyingkirkannya, tapi Bruno melompat dengan cepat dan memukul wajahnya. Noah sadar bahwa dia bukan orang biasa. Dan juga belum menerima tendangan, untuk berjaga-jaga. Bruno mengungkapkan bahwa anak-anak zaman sekarang terlalu menakutkan. Dari pihak Noah, saat portal terbuka, dia menggunakan mananya untuk melihat binatang yang mendekat, tapi seekor yang tidak dia lihat menyerangnya. Tapi Julieta melindunginya dan menyerang balik dengan mana. Dia juga seorang pemain. Tapi lebih banyak binatang menyerang. Mereka terlalu banyak,
Satu-satunya pilihan adalah lari dari tempat itu. Menyerang untuk mengulur waktu dan Noah mencoba lewat jalur lain. Tapi muncul binatang lain. Kali ini, berkat pengalamannya, dia menghindar dan menendang tulang rusuknya. Julieta bangga, tapi situasi mereka tidak berubah. Mereka masih dikepung. Mereka harus melompat ke tangga untuk bisa berkumpul dengan Bruno dan Noah. Meski begitu, mereka dikejar. Tapi Julieta cukup kuat untuk melindunginya. Saat Noah dan Bruno naik sambil mengalahkan lebih banyak pemain, mereka telah selesai mengalahkan semuanya, dan tubuh-tubuh musuh jatuh bebas. Mereka telah ditemukan. Noah dan Julieta aman. Mereka perlu mengambil senjata untuk bisa melanjutkan. Bruno menyadarinya. Orang yang menyebabkan semuanya meminta Noah untuk menjaga adiknya, tapi tidak, dia akan menangani pelaku utama dari semua itu. Dua pria bertemu dengan Julieta dan Noah. Misi mereka adalah menangkap mereka hidup-hidup. Jadi mereka akan bersenang-senang sedikit. Julieta menyuruhnya bersembunyi, tidak berargumen. Bahwa dia juga bisa membantu, tapi tanpa sadar seseorang sudah berada di belakangnya. Julieta mencoba melindunginya, tapi sebuah peluru menghentikannya. Dia berpikir sebaiknya bermain dengan dia. Dan pria lain meminta mereka untuk ikut keluar bersama mereka. Mereka harus percaya, dia bukan orang yang jahat. Dia berhasil menangkapnya, tapi Noah melepaskan mananya. Tapi dia juga memiliki medan mana, dan dengan pisau di tangan. Mencoba memecahkannya. Itu sulit, dia menyerah dengan pisau itu. Noah pikir dia berhasil, tapi sebuah tangan memecahkan perisai itu seperti tidak ada apa-apanya. Julieta melihat situasinya dan menembakkan peluru api. Dia berteriak agar cepat lari. Dia bertepuk tangan, bisa melakukan hal-hal menarik. Dia mencoba menembak, tapi tidak bisa menembus tembok itu. Dia pikir mereka harus menghabiskan waktu bersama. Melihat dia mencoba melakukan serangan itu lagi, dia kecewa. Tapi kali ini penghalangnya tidak berguna sama sekali. Dia menggunakan kemampuan amplifikasi. Dari Noah dan mencoba lari, tapi mereka mengejarnya. Melihat dirinya terpojok. Dia mencoba melemparkan sesuatu dan menyerang dia, mengejutkan pria itu. Tapi itu tidak akan berhasil dua kali. Noah mengingat penggunaan kekuatan baru. Mencoba mengulanginya dan menciptakan ledakan besar, berlari. Dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan teman barunya. Julieta berteriak agar dia tidak mendekat. Harus lari, tapi rantai mengelilingi kakinya. Dan pisau sudah berada di lehernya. Dia tidak bisa mendekat atau dia akan dibunuh, dan dalam 1 detik, dia terjatuh ke tanah. Dia naif mengira seorang pemain bisa dikalahkan hanya dengan serangan seperti itu. Noah, jika terus seperti itu, akan kolaps, tapi itu tidak boleh terjadi. Melepaskan mananya meningkat secara potensial. Melihat situasinya, mereka menusuk Julieta untuk membawanya pergi. Dan pria lain memukul Noah, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus lari, pekerjaan sudah selesai. Dan dari sisi Noah, dia menyesal. Jika dia lebih kuat, dia bisa membantu semua orang. Dan sebuah pesan muncul, apakah kamu menginginkan kekuatan? Tapi ingat Noah berteriak. Dia tidak boleh menerima kekuatan itu berbahaya, dia tidak pernah boleh mengatakannya. Dia akan menangani semuanya. Dia harus menjalani hidup normal, itu janji, tapi dia juga ingin merawat orang-orang terdekatnya dengan tangannya sendiri. Pria itu akan memukulnya lagi untuk mengalahkannya sepenuhnya. Tapi Noah menerima kekuatan itu dan terbang keluar karena pukulan. Tapi itu bukan miliknya, itu milik Bruno. Dia sudah tiba di tempat kejadian, bangga padanya. Tapi sekarang giliran dia. Dia langsung merasakan ketakutan dan terseret ke tanah dengan satu serangan. Mereka mencoba menikamnya dari belakang. Tapi dia mematahkan rahangnya dengan satu pukulan dan akan membayar dengan nyawanya atas perbuatannya. Beberapa hari sebelum serangan, teroris di pusat perbelanjaan. Di sini diceritakan bahwa insiden di taman adalah kesalahan pria bertudung itu. Dia membuat rencana untuk bisa mengalahkan pejabat dan mengambil kekuasaan. Tapi bawahannya sudah muak padanya, mencoba membunuhnya. Tapi dia memiliki kemampuan yang disebut kekacauan, membunuhnya dan menggantungnya di tali. Agar terlihat seperti bunuh diri. Kembali ke pusat perbelanjaan. Semua berkumpul, pekerjaan mereka berjalan sempurna. Pria bertudung bertanya siapa dia. Seorang bawahan berkata, "Mengapa kalian takut pada anak kecil biasa? Mereka akan membunuhnya agar tidak ada saksi." Begitu Noah mendekat, tapi dia dipotong-potong oleh pisau miliknya. Semua ternganga. Noah minta maaf. Dia tidak bermaksud membunuhnya. Semua menjadi kacau dan mengejar Noah.
Dia meminta mereka untuk tidak menyerang sembarangan. Dia bukan anak biasa. Tapi Noah berkata agar mereka melihat diri mereka sendiri. Orang dewasa takut pada anak kecil. Memicu kemarahan mereka, dan dengan langkah surgawi, dalam sekejap. Semua sudah tergeletak di lantai. Itu tidak mungkin. Dia mengalahkan pemain peringkat B dengan sangat mudah. Tidak bisa bertarung langsung dengannya. Dia tidak tahu siapa anak itu, tapi tidak bisa mengejarnya dengan tekniknya. Namun, Noah, untuk kejutan mereka, melakukan tipu daya dan berhasil menendang. Dia mencoba menyerang lagi, tapi Noah sekali lagi menghindar. Itu tidak masuk akal. Seharusnya dia tidak bisa menghindari serangannya. Noah menjatuhkannya ke tanah dan berkata bahwa jika kekuatannya tidak berfungsi, itu tidak istimewa, tapi dia tidak perlu khawatir. Dia tidak akan membunuhnya. Dalam beberapa menit berikutnya, pihak berwenang sudah tiba. Noah sedang menunjukkan pria itu, dan mereka melepas kacamatanya untuk melihat siapa dia, tapi dia sangat jelek. Sehingga mereka tidak bisa menatapnya. Saat itu Nona datang. Bruno dan Julieta. Semuanya selamat. Dalam berita terakhir, menunjukkan apa yang terjadi di pusat perbelanjaan, dan seorang karakter yang belum terbuka menonton televisi berkata bahwa akhirnya dia menemukannya. Merangkum apa yang terjadi, keluarga itu selamat, anak-anak taman kanak-kanak tidak mati. Serangan teroris di pusat perbelanjaan mengubah perang antar kelompok. Masa depan telah berubah total, dan dia mengingat dua gambar dari masa lalu. Saat makan malam, Nona memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin menjadi seorang pemain. Mereka tidak menentangnya, tapi keputusannya sudah dibuat. Dia juga ingin menjadi pemain. Untuk melindungi orang lain. Ibunya setuju dan ayahnya juga. Di kantor grup perusahaan terbesar di Korea. Mereka membicarakan bagaimana komposisinya dibagi. Di antara tiga anak, mereka berbagi kekuasaan. Anak tertua dan anak kedua akan menjadi kandidat untuk mengambil kekuasaan. Lee Byul-in, yang dikenal dengan pendidikan yang keras, namun sangat terkenal dan dicintai oleh orang-orang, menjadikannya kandidat jelas. Di sisi lain, ada Lee Jo-gwin, yang memiliki kepribadian sangat baik berbeda dengan saudaranya. Manajemennya juga sangat baik, dan mereka berkumpul untuk membicarakan serangan teroris itu. Semua orang dari grup Laut Biru terkejut. Sebuah grup yang juga berusaha membuat perusahaan terbesar di Korea. Sehingga mereka harus menggunakan rencana untuk mengalahkan mereka. Perang besar akan menjadi yang paling tepat, meskipun mereka memiliki angin ilahi, tapi kesimpulannya, mereka akan berperang. Mendukung Lee Jo-gwin sebagai pewaris grup Dawn. Beberapa hari kemudian, Julieta mengetahui bahwa dia hamil 6 minggu. Dia sangat senang berjalan di jalan. Berbicara dengan Bruno dengan penuh kasih, dia meminta agar dia pulang ke rumah. Pagi ini terlalu awal, tapi kata-kata itu menembus hingga ke tulang-tulangnya. Itu bukan siapa-siapa selain Julieta Valentine. Dia terlihat lebih cantik daripada terakhir kali mereka bertemu, tapi sayangnya, saatnya burung itu kembali ke sangkar. Sekali lagi Bruno menerima panggilan, tapi kali ini dia diminta untuk melupakannya. Berterima kasih atas semua yang telah dilakukan, tapi tidak boleh mencarinya lagi. Mereka harus pergi, dan tepat di jalan itu ada sekelompok teman, bukan untuk melihat Julieta dan Yang Komiron. Ingat bahwa pada waktu itu Korea dan Italia mengadakan pembicaraan tentang monster peringkat 2, Leviathan, agar orang Korea yang berada di Italia bisa kembali dengan selamat. Pemerintah Dewi mengirim 3 dari 12 tahta untuk membantu. Karena itu, Freya mengalami kehilangan besar dalam kekuatan tempur. Tombak ilahi kembali tanpa lengan kiri. Raja Loom menjadi lumpuh. Karena terlalu sering menggunakan kemampuan berserker dan tukang bunga. Meninggal selama misi, atau itulah yang dipikirkan orang, tapi dia tidak mati. Dia ditahan di penjara Italia oleh pria berambut merah ini, Jan Komiron. Akhirnya, insiden itu berakhir dengan eksekusi publiknya. Julieta seharusnya dalam bahaya. Dia meminta Minji untuk tidak mengikutinya. Melompat ke belakang mobil, tapi untuk kejutannya, saat melewati tikungan, mobil itu sudah berhenti lagi. Mereka sedang menunggu. Marmochi berkata dalam bahasa Italia yang diterjemahkan, seorang anak. Janko bertanya-tanya siapa yang mengawasi mereka tadi. Tapi itu hanya seorang anak. Dia mendekat dan bertanya apakah dia punya urusan dengan mereka. Lalu memukul sampingnya, yang membuat protagonis mundur. Dia terkejut, anak itu tidak pingsan. Dia tidak punya obat. Dia akan menyingkirkannya dengan mencoba menendangnya. Jelas, dia berniat membunuhnya.
Dia tidak mencoba melawan. Dengan tendangan, tapi berhasil menghindar, dan di udara mencoba menendang lagi, tapi perisai pria itu sangat kuat. Janko pikir mananya dan pertarungannya bagus. Tapi dia masih anak-anak. Dalam sekejap dia berada di belakangnya, memegang lehernya. Jika terus seperti itu, Noah akan mati, tapi Julieta berteriak agar dia melepaskannya. Dia hanya anak-anak. Mereka sudah berjanji untuk tidak mencampuri urusan orang yang mereka kenal. Saat melihat perintah dari pria pirang itu, dia melepaskannya. Julieta berterima kasih padanya, tapi dia sudah melakukan banyak untuknya. Dia harus memberikan ini kepada Bruno. Dia harus memberitahunya untuk memaafkannya atas segalanya, dan juga bahwa dia sangat bahagia bersamanya. Dia tidak mencoba meminta penjelasan, tapi kantong-kantong sampah dilemparkan. Dia yakin bahwa dalam kehidupan keduanya akan berbeda. Dia menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan teman-temannya, meminimalkan kerusakan, dan momen-momen itu memberinya rasa aman, tapi sekarang seseorang yang istimewa baginya memintanya untuk tidak khawatir. Dia bodoh. Kebahagiaannya juga termasuk dirinya. Dia menelepon ayah Hayan. Dia harus meminta bantuan yang sangat penting. Atas nama Nona. Dia sudah dilatih oleh tahta angin. Sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Noah untuk bisa menjadi pemain, dan mereka meminta bantuannya. Setelah pelatihan yang sangat baik untuk Nona, dia menerima telepon dari protagonis. Dari Bruno, dia sedang menyiapkan senjatanya. Dia melihat dirinya di cermin. Dia memiliki otot jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Pada titik itu sulit menyebut mereka pemberani, tapi dia sangat berotot, teman. Di sini diceritakan kisah mereka berdua. Dia adalah pelindungnya. Dia sangat dihormati oleh semua orang karena kekuatannya yang luar biasa. Dan hubungan mereka sangat baik. Dalam pertemuan keluarga mereka membicarakan seseorang yang telah dipilih sebagai pewaris. Semua terkejut. Keluarganya akan jatuh, tapi kepala keluarga meminta mereka untuk tenang. Keluarga mereka akan bergabung. Semua itu untuk melindungi keluarga Valentine. Selain aliansi, Julieta akan menikah dengan putra kepala keluarga Miron. Dia menuntut bahwa dia tidak bisa melakukan itu, tapi itu tidak bisa dihindari. Kemampuan amplifikasinya cocok dengan putra Vincent Miron. Putranya akan memiliki bakat yang lebih unggul dari semua keluarga. Bayi itu akan diculik dan kemudian mereka akan membangun kembali seluruh kerajaan mereka. Bruno, di belakang, berpikir bahwa mereka memberinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Julieta. Dan sekarang mereka memperlakukannya seperti barang. Dan semua orang di meja hanya memberi semangat untuk menikah. Dia harus memikirkan keluarga. Dia harus memenuhi kewajibannya. Kepala keluarga memintanya untuk melaksanakan tugasnya. Keluarganya membutuhkannya. Dia melihat ayahnya, tapi dia hanya menundukkan pandangan. Dan melihat bahwa semua orang setuju, dia hanya menundukkan kepala. Dan saat melihat semua orang setuju, dia hanya menundukkan kepala. Di kamarnya, Bruno memintanya untuk tolong memberitahu apa yang dipikirkannya. Dia, dengan tatapan rendah dan air mata di matanya, mengungkapkan, dia tidak menginginkan pernikahan itu sama sekali. Dia tidak ingin memiliki anak yang diperlakukan seperti benda. Dia telah merasakan sendiri bagaimana rasanya. Dan Bruno, saat mendengar itu, memparafrasekan. Bahkan jika seluruh dunia menjadi musuhnya, dia akan melindunginya. Dia bertanya apakah dia akan melarikan diri bersamanya. Kembali ke masa sekarang, dia harus menunggunya. Tanpa ragu dia akan menyelamatkannya dengan membuka pintu. Noah sedang menunggu di luar. Dia akan membantunya di mobil. Dia berpikir bahwa Noah lebih kuat daripada pemain biasa. Tapi lawannya berbeda. Dia tidak ingin menempatkannya di situasi berbahaya. Dia akan mengatakannya, tapi Noah sudah tahu. Dia tidak akan membujuknya untuk tidak pergi. Dia bisa menemukannya lewat GPS. Noah membawa ramuan, senjata, dan cincin pernikahan yang mengejutkan. Adalah penguat mana. Di masa lalunya, pada tahun 26 kalender Dewi, aliansi Eropa Selatan berhasil menyerbu Afizal. Semua orang mengatakan bahwa pencapaian itu mustahil, tapi mereka memuji mereka yang menyerbu penjara bawah tanah berwarna hitam itu dan para pemain. Kemudian membaca jurnal penyerbuan itu dengan penuh semangat. Namun, kebenaran yang tercatat dalam buku-buku itu sangat menjijikan. Sebagian besar pemain Italia
Yang menjadi inti penyerbuan itu memiliki nama keluarga Myron. Wanita yang digunakan sebagai alat reproduksi untuk DNA kuat keluarga Myron adalah Julieta. Dia percaya bahwa Bruno, dalam regresinya, tidak bisa menyelamatkannya, tapi mereka sudah di sini. Dan para penjaga segera mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tidak bisa meninggalkan mobil di sana. Itu area terbatas, tapi sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka dikalahkan. Kemudian Julieta membuat Janko kesal, tapi si Pirang, yang adalah saudaranya, menghentikannya dan juga memintanya apakah bisa membelikannya makanan penutup. Jadi dia memintanya kepada bawahannya dan dia mengatakan jangan lupa bahwa dia bukan Albert Valentine tapi Albert Myron, lalu pergi. Dia mengatakan agar dia duduk. Dia tidak bisa keluar dari sana, tapi dia hanya ingin pergi ke kamar mandi, dan di kamar mandi dia teringat pada Bruno. Dari pihak Janko. Juga sedang di kamar mandi, tapi dia merasakan niat membunuh. Itu tidak mendekat dengan pedangnya. Siapa yang menyuruhnya? Melawan dinding, protagonis meminta dia untuk mengangkat celananya. Dia akan memberi waktu. 2 jam yang lalu, tahta angin meningkatkan mananya, otot, kekuatan dan pemulihan dengan mantra sihir. Itu adalah kesempatan baginya. Dia tidak memiliki senjata dan itu adalah ruang tertutup. Dia tidak bisa kehilangan kesempatan itu. Janko menyerang dengan tinju yang dipenuhi mana, tidak menghindar dan menyerang, tapi kali ini dia berhasil menghancurkan perisai mana Janko. Dia terkejut, 3 lapisan perisainya telah ditembus, terlempar kembali ke dinding. Dia mengutuk, itu adalah tempat tertutup, dia tidak bisa bertarung dengan nyaman. Dia perlu keluar dari sana. Dia melarikan diri dan membuat tembakan, tapi itu adalah manuver untuk pergi dari tempat itu. Noah lengah, membiarkannya pergi dari arena terbaiknya. Dia ditembak, tapi dengan mudah menghindar. Dia tidak punya waktu, harus mengalahkannya. Mananya hampir habis, jadi dia minum ramuan. Janko pikir tidak ada waktu untuk naik. Dia perlu menemukan senjata di sana dan sekarang. Melihat beberapa pisau, dan sebuah pisau menyentuh pipi Noah, dan pada saat itu, senjata mereka bertabrakan. Janko bertanya siapa dia sebenarnya, dan protagonis menyatakan bahwa dialah yang akan mengambil nyawanya, mengusirnya dengan benturan mana. Dia mencoba menyerang, tapi dinding tidak hancur. Sepertinya dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, mengambil pedang dan mencoba menikamnya, tapi kemampuan jiwa dendam muncul. Kemampuan ini memakan mana dan juga menggunakan langkah surgawi untuk mendekat dan menyerang lagi. Sekali lagi, serangannya telah melemahkan bagian dari Albert. Dia mengatakan kepada Julieta bahwa dia harus melakukannya demi keluarga, dan dia pergi mengambil udara segar untuk mengalihkan perhatian. Dengan mata tertutup dia mengatakan bahwa sudah lama berlalu. Bruno bertanya dengan tatapan membunuh dari mana dia berasal. Julieta menjelaskan kepada Bruno bahwa apa yang dia lakukan untuk menjauhkan Julieta dari keluarganya adalah hukuman mati. Tapi dia akan memberinya kesempatan jika dia kembali menjadi bawahan keluarganya. Dia akan memaafkannya, tapi sebuah pukulan melintas di samping wajahnya. Dia tidak tertarik. Keduanya siap untuk membunuh. Di satu sisi kita punya Albert Myron, tipe pemain pemburu, dan di sisi lain kita punya Bruno Valentine. Tipe pemain penjaga, ada perbedaan jelas pada Noah, kemampuannya telah melemah. Tapi dia masih punya ramuan. Mereka menyerangnya dan bertanya apakah itu semua kekuatannya. Dia mulai pulih dengan semua ramuan itu. Dia merasa kecewa. Menyerang dengan anjing mana, Noah mencoba memotong mereka, tapi tidak berhasil, jadi dia membuat tarian iblis pecah, mengejutkan. Janko. Keduanya saling mengeluarkan senjata, tapi dia yang terluka. Itu adalah wilayah Janko. Dia menyerang dengan puluhan petir. Noah merasa takut dengan serangannya dan mencoba menghindar, menangkis. Dan matanya berubah menjadi keadaan skizofrenia, tapi sekarang dia siap untuk membunuhnya. Kakinya terjebak oleh anjing-anjing itu. Ada serangan dari atasnya. Terlalu sulit untuk dihindari. Jadi dia berputar dengan berat badannya, membebaskan diri dan menyerang dari depan. Tapi lagi-lagi dia jatuh ke dalam perangkap, itu adalah bom. Dia terluka parah. Dia tidak bisa melawan dalam kondisi itu. Dia mencoba untuk beregenerasi. Tapi ramuan itu dihentikan oleh Janko. Dia mencoba melarikan diri, tapi terkena pukulan. Dan ledakan tidak lama kemudian terjadi. Janko pikir itu adalah akhir baginya. Dia sudah memberikan perlawanan,
Tapi dia masih anak-anak. Tapi dia melihat bayangan protagonis. Dia sudah pulih karena ramuan. Dia terkejut, bukan hanya pulih. Dia menjadi jauh lebih kuat. Bukan hanya karena anugerah. Tapi juga karena dia menggunakan cincin penguat. Dia menjadi sangat kuat, tapi Janko masih punya sesuatu yang menguntungkan. Dia punya pistol dan pedang. Noah hanya punya pistol. Dia melakukan kesalahan. Dia jauh lebih cepat dan lincah dengan peluru. Tapi Noah tidak akan menembak. Dia terdorong ke depan. Dia mencari senjatanya dan, dalam sekejap, lengan Janko terputus. Oleh Bruno. Dia melepaskan semua kekuatannya, tapi pria pirang itu kecewa. Dia ingin melawannya, tapi dia tidak seahli dulu. Memberikan 2 tembakan peluru, meskipun Bruno bertahan dengan perisainya. Dia mencoba memukulnya, tapi dibalas. Ada 2 alasan. Mengapa dia akan kalah? Pertama, pola serangannya tipikal. Menurut efeknya, mananya sudah habis dan dia hanya bisa bertahan, tidak bisa menyerang, itu. Skakmat. Penghalang Bruno mulai pecah sedikit demi sedikit. Julieta berteriak agar dia berhenti, itu bukan kesepakatan. Dia tidak bisa menyakiti orang-orang terdekatnya dan, menunjuk ke kepalanya, memintanya untuk menembak. Sekarang dia berbicara kepada Bruno. Apa yang dia lakukan sembrono, bukan hanya Opa. Juga ada Janko dan Myron. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, harus pergi. Dia hanya membuat dirinya terlihat konyol, tapi dia menghentikannya. Dia selalu berjanji. Akan melindunginya meskipun dunia melawannya. Dia hanya membutuhkan dia. Dengan menyerang menggunakan mananya yang berupa api, dia bertanya apakah dia bisa mempertahankan alasan hidupnya, dan Julieta, dengan air mata haru, memintanya untuk menyelamatkannya. Menggunakan amplifikasi pada dirinya. Sebaliknya, Noah menginjak lengan Janko agar dia tidak bisa sembuh. Kemudian, sambil mengutuknya, dia mengaktifkan kemampuan sekeringnya. Meledak. Itu adalah sihir ledakan dengan jangkauan luas. Dia mencoba melarikan diri. Ke radius di mana dia tidak bisa dijangkau, tapi sihir itu mengejarnya mengikuti mananya. Dia berhasil menghindar dengan sangat tipis. Saatnya menyerang balik, dia siap menang, tapi tubuhnya mengalami konsekuensi. Dia telah membawa tubuhnya ke batas maksimal. Itu adalah kesempatan Janko. Dengan menjebaknya dalam perangkap, Noah memecahkan sangkar dengan serangan, namun dia terkena pukulan. Sekarang mereka dalam kondisi setara. Satu menderita karena tubuhnya dan yang lain kehilangan satu lengan dan tidak bisa menggunakan peluru berharganya, tapi Noah juga menderita karena tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia mencoba menembak, tapi sebuah tali kekuatan ada di kakinya dan, tanpa sadar, dia terkena pukulan di perut. Dia dipukul berulang kali. Itu adalah akhir baginya. Han Chorie akhirnya menang. Namun, dalam kelalaian, dia digigit oleh Noah. Itu adalah teknik yang memalukan. Kenapa dia melakukan itu? Tapi, tubuhnya benar-benar runtuh, dia muntah darah. Dan tidak bisa mengendalikan mananya. Dia bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Noah. Dia telah menggunakan racun laba-laba. Tingkat 5. Dia juga telah mengonsumsi racun itu, tapi dia tidak berniat mati karenanya. Dia juga memiliki penawarnya. Rencana Noah berhasil. Menargetkan kepalanya untuk menggagalkan orang yang bertahan hidup. Menentukan nilai kematian dan dia memutuskan bahwa dia harus mati. Untuk semua yang telah dia lakukan dan semua yang akan dia lakukan di masa depan, Myron. Melihat hasil pertarungan, dia keluar dari arena dengan ketakutan. Bruno terus bertarung dengan Opa dan terdengar suara hentakan keras. Myron memegang Julieta di bawah pisau tajamnya. Permainan telah berakhir. Keduanya harus mengangkat tangan. Hung sudah mati. Dia akan membawa Julieta. Mereka harus pergi sebelum pemain Korea lainnya datang, tapi Opa menembaknya tepat di antara kedua alis. Dia senang, akhirnya dia mati. Dia sudah lama mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan untuk mengalahkan keluarga Myron dan membangun kembali keluarga Valentine. Sekarang dia membuat tawaran kepada Bruno. Dia harus berterima kasih atas semua yang keluarga Valentine telah lakukan untuk mereka. Mereka harus kembali agar Julieta tidak mengalami apapun, tapi seseorang yang memutuskan itu sudah muncul di tempat kejadian. Siapa dia untuk membawa teman-temannya tanpa izin? Opa menghindar dan mencoba menendang,
tapi 2 pisau. Menembus kakinya. Dia menembak, tapi hanya melukai kakinya. Namun, itu hanya membuang-buang waktu. Dia harus mengurus Bruno, tapi ada cahaya yang berkilauan dari tempat itu. Dia memutuskan apakah akan membiarkannya pergi atau tidak. Dia mendapatkan cukup waktu untuk balas dendamnya. Julieta memberikan semua penguatan yang bisa dia berikan kepada Bruno. Dan memintanya untuk kembali hidup-hidup. Opa berpikir dia tidak bisa mati di tempat itu. Dia mengalami segala jenis penghinaan untuk bisa membuat keluarga Miron berlutut di depannya dan membangun kembali Valentine. Dia sudah bersumpah. Ayahnya terpental ke lantai, tapi dia masih punya kesempatan. Dia harus melarikan diri, namun, dia ditangkap. Sebagai pelaku semua tindakan terorisme. Semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya Noah sedang ditantang. Dia selalu terlibat masalah, tapi juga bangga dengan keberaniannya yang besar. Dan kemudian Julieta dan Bruno datang. Mereka diam dan saling memandang. Setelah itu, mereka berlutut. Mereka berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Tanpanya, mereka akan jatuh ke dalam keputusasaan. Bruno menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah dia lakukan. Julieta berkata, di bawah ketenangan malam, di bawah cahaya bulan dan bintang, membuat sebuah sumpah suci dalam bahasa sederhananya. Bruno menyatakan bersumpah untuk melindungi kehormatan saudaranya. Mempercayakan seluruh dirinya kepada orang yang telah dipilihnya, menciptakan sebuah sumpah untuk penyelamatnya. Baiklah teman-teman, itu adalah video hari ini. Semoga kalian menyukainya. Jika iya, tolong beri like, berlangganan, dan tinggalkan komentar yang bagus. Jangan lupa saya mengunggah video setiap 2 minggu, dan sekarang akan mengunggah setiap 10 hari. Dengan video berdurasi lebih dari 1,5 jam. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Saya sangat menyayangi kalian.